Bapak sebutkan juga bahwa dari pihak DPR terutama Pak Doli Kurnia ini mengatakan dibutuhkan kajian yang lebih dalam lagi begitu. Apakah kalau memang dibutuhkan kajian lebih dalam lagi, ini menurut Bapak masih bisa dilakukan agar lebih sesuai dengan sistem kita? Dibahas saja di DPR, langsung bersama-sama dikaji. Kita sudah mengkaji, sudah ada naskah akademis, sudah berganti-ganti ketuanya dari saya ke Pak Ramlan almarhum, sudah meninggal malah ketua tim naskah akademis yang kedua Pak Ramlan. Kita ada studi banding ke Perancis civil law, ke Belanda civil law, kita undang ahli dari Columbia civil law, dari Swiss civil law, apalagi yang kurang coba? Kita ini civil law countries. Common law kita lihat, iya kita ke Amerika, kita ke Australia. Kita bandingkan, Australia punya tahun 2002 Proceeds of Crime Act. Inggris punya Proceeds of Crime Act juga tahun 2000. Kita sudah banding ke Inggris juga gitu. Mau studi banding kemana lagi? Orang duit sudah banyak, katakanlah defisit, sudah banyak utang, masih mau studi banding terus. Baik, Pak Yunus sempat disebut oleh Pak Doli Kurnia salah satu alasannya adalah karena aturan tertulis terkodifikasi sebagai sistem hukum primer ini justru lebih tepat oleh negara-negara dengan hukum Anglo-Saxon. Mungkin banyak dari pemirsa kita yang awam tidak mengerti terkait dengan hal itu. Mungkin Anda bisa jelaskan? Saya nggak ngerti omongan Pak Doli Kurnia, dia bukan sarjana hukum setahu saya. Apa itu hukum primer? Kalau dibilang nggak cocok sama hukum sipil law, kita udah studi banding kemana-mana negara sipil law. Ke Perancis, ke Belanda, Columbia, Swiss. Common law kita ambil juga Amerika, Inggris, Australia. Kurang apa lagi? Udah kita gabungkan dua sistem hukum itu, dan bukan masalah tidak cocok, ini harus pakai katakanlah model kodifikasi sipil law. Itu bukan begitu. Yang penting dibuatlah, dilaksanakan. Bahaslah itu RUU, dan silahkan dilakukan pendalaman pada waktu membahas. Jangan belum membahas, belum pernah membaca, udah menilai ini belum sesuai sipil law, padahal kita udah studi banding ke mana-mana gitu. Jadi tolonglah kalau bicara baca dulu, tanya dulu siapa yang membuat dari PPATK sana, mana yang sudah dilakukan, mana yang belum. Jangan kasih komentar. Belum mengerti komprehensif udah kasih komentar yang kadang-kadang menyesatkan gitu. Baik, mungkin yang diminta ini adalah juga pembuatan aturan turunan yang lebih rinci dengan adanya undang-undang perampasan aset ini. Apakah menurut Bapak ini juga perlu ditelaah lebih lanjut sehingga disiapkan semuanya sampai aturan turunannya? Perlu disiapkan terutama hukum acara. Karena ini terkait perampasan aset-aset tindak pidana yang undang-undang ini mencantumkan hukum acara juga ya. Tapi perlu juga dibuat hukum acara pelaksanaan ya. Hukum acara itu idealnya betulnya undang-undang juga. Kalau bisa dimasukkan di undang-undang ini, kalau seandainya misalnya tidak sempat, kalau dalam keadaan emergensi mungkin bisa dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung. Jadi hukum acara yang sangat diperlukan itu. Baik, salah satu yang sempat terdengar oleh masyarakat ini adalah terkait dengan aset yang bisa diambil oleh negara. Ada yang menyebut bahwa seharusnya aset yang akan diambil oleh negara itu benar-benar diketahui asal-usulnya. Menurut Bapak seperti apa? Apakah harus ada perubahan lagi untuk RUU ini? Jadi RUU ini pakai konsep yang namanya non-conviction based asset protection. Jadi merampas aset tanpa mempidanakan pelakunya. Ya, mungkin nggak bisa dipidana karena dia buron, karena dia meninggal, karena nggak bisa dieksekusi, karena ada tuntutan lepas, ataupun aset yang terlantar seperti yang dibawa rubasan misalnya, banyak yang sampai sekarang ini berantakan, tidak terurus ya, rusak begitu saja. Nah itu yang bisa dirampas dengan batasan 100 juta. 100 juta nanti kalau ada pihak ketiga yang bertindak baik, saya akan mengajukan keberatan, dia bisa buktikan. Dan yang dirampas itu adalah hasil tindak pidana tadi. Harus ada hubungan antara aset tadi dengan tindak pidana yang menghasilkan aset itu. Cuman orangnya tidak diproses, tidak dipidana karena tadi bisa buron, bisa meninggal, kita tidak dieksekusi karena katakanlah dia sakti misalnya ya. Jadi jelas harus ada nexus antara aset dengan hasil kejahatan, dan kalau ada keberatan silakan membuktikan. Di sini ada pembuktian terbalik. Gitu. Jadi dikasih kesempatan. Bukan? Baik, artinya aset yang dirampas ini hanyalah aset dari hasil tindak pidana korupsi saja. Tidak semua aset yang bisa diambil oleh negara apabila tidak bisa dibuktikan, begitu Pak Yunus? Bukan hanya korupsi, semua tindak pidana, Mbak. Ya. Jadi tidak terbatas korupsi saja. Bisa dari narkotik kan banyak di Indonesia.
Uang narkotik banyak sekali menurut laporan PPATK ya. Itu pun bisa dirampas, misalnya gembongnya buron ya, tidak bisa dikejar, tidak bisa diproses, lalu dimohonkan ke pengadilan. Ya. Di sini mungkin jam datun ya, minta jasa pengacara negara, meminta itu dirampas untuk negara. Itu bisa sekali, bisa sekali. Dan pernah terjadi BNN Jawa Timur misalnya mengejar aset gembong narkotik ada di Batam. BNN Jawa Timur mohon ke Pengadilan Negeri Batam supaya dirampas aset itu, dikabulkan dalam waktu 7 hari, dikabulkan. Ini contoh dari non conviction based asset forfeiture, merampas aset tanpa menghukum pelakunya. Kalau menghukum pelakunya namanya conviction based, dihukum dulu baru dirampas. Kalau ini enggak, non conviction based, tanpa dihukum pelakunya, asetnya bisa dirampas karena merupakan hasil tindak pidana atau alat tindak pidana, atau dipakai melakukan tindak pidana itu sendiri, atau hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini bisa dirampas juga karena tidak seimbang antara kekayaan seseorang dengan penghasilannya gitu. Baik, Pak Yunus, kita juga sering mendengar ada kekeliruan yang terjadi di saat putusan begitu. Apabila ternyata kekeliruan ini bisa dibuktikan, apakah ini artinya aset akan dikembalikan lagi? Ya, bisa dikembalikan. Hukum selalu melindungi pihak yang beretikat baik. Jadi pihak beretikat baik bisa mengajukan keberatan. Kalau dalam kasus korupsi dia punya waktu 2 bulan, sejak putusan dijatuhkan dia bisa mengajukan keberatan. Ini aset saya misalnya sah karena berasal dari warisan atau beli pada waktu yang lalu. Boleh-boleh saja kalau dia bisa buktikan secara perdata. Dia berhak untuk menerima kembali aset itu. Dan sekarang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya saya hadiri sidangnya kemarin, minggu lalu, dari sitaan-sitaan terhadap aset-aset kasusnya Alun pegawai pajak itu, Alun Trisambodo itu, ada pihak-pihak yang beretikat baik yang mengajukan keberatan terhadap KPK yang menyita aset-aset tersebut. Hukum memberikan kesempatan pihak ketiga beretikat baik untuk mengajukan keberatan. Ada kesempatan 2 bulan setelah putusan itu jatuh dalam kasus korupsi.